Pak Robi sekeluarga mendapatkan giliran ibadah PKBGT tanggal 8 Maret atau hari Selasa 2022. Untuk itu kami mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaan Pak Robi membukakan pintu hati, bahkan kita bersama-sama di rumah yang kudus di sini memuji, memuliakan nama Tuhan. Untuk itu, saya undang kita bangkit berdiri dan kita menyanyikan Mars PKBGT, wahai kaum bapak, kaum yang bersahaja. Persekutuan kaum bapa gereja Toraja, mari kita bersama dengan tulus giat berkarya menyatakan ibadah, membina keluarga, wujudkan tripanggilan gereja dan majulah jaya. Baik, kita membuka nyanyian rohani nomor 94. Kita nyanyikan ayat pertama dan ayat yang kedua. Berhimpun semua menghadap Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam kepada kamu sekalian, kasih karunia dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai kamu. Baik, kaum bapak yang sama-sama dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita mendengarkan saksian dari keluarga atau pokok-pokok doa yang disampaikan. Kami persilahkan.
Shalom. Ya, puji nama Tuhan, pada kesempatan malam hari ini kita dapat berkumpul bersama menikmati anugerah Tuhan atas kasih sayang yang dinyatakan bagi kita. Saya Maksel juga hadir di sini, dan saya berharap saya monitor anak-anak juga ikut dari rumah sebagai pertanda bahwa bukan cuma ibadah PKB, artinya ibadah keluarganya Pak Robi. Terima kasih atas kehadiran kita semua yang hadir pada saat ini untuk menyatakan bakti kita kepada Tuhan. Yang pasti bahwa kami tidak sanggup membilang satu persatu karya dan penyertaan Tuhan yang kami saksikan setiap saat dan setiap waktu dalam kehidupan kami. Oleh karena itu, syukur kepada Tuhan atas setiap kesempatan yang diberikan kepada kami, baik saya, Mamaksel, dan ketiga anak kekasih kami, yang sungguh luar biasa kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Itu yang dapat kami saksikan, bahwa saya dan mungkin kita semua yang hadir saat ini akan mengatakan bahwa kita tidak akan sanggup membilang satu persatu karya dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita, dan itu yang juga yang kami saksikan dalam kehidupan keluarga kami. Terkait dengan pokok doa, kami sudah sampaikan kepada pelayan firman. Semangat Bapak Juan yang saat ini monitor dari rumah, tetap semangat, sekiranya kita semua dikuatkan, bersemangat. Ya, terima kasih. Baik, kaum Bapak yang sama-sama dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita sama-sama membuka Mazmur 74. Mazmur 74 ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Kita akan baca secara responsorial. Ayat yang bertabulasi keluar akan saya bacakan, dan Bapak Ibu yang bertabulasi ke dalam. Mazmur 74 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-23. Firman Tuhan berkata demikian. Namun Engkau, ya Allah, adalah Rajaku dari zaman purbakala. Engkaulah yang membelah laut dengan kekuatan-Mu. Engkaulah yang meremukkan kepala-kepala lewat-lewatan. Engkaulah yang membelah mata air dan sungai. Punyamulah siang, punyamulah juga malam. Engkaulah yang menetapkan segala batas bumi. Ingatlah ini, musuh mencelah, ya Tuhan. Janganlah berikan nyawa merpatimu kepada binatang liar. Pandanglah kepada perjanjian. Janganlah biarkan orang yang terinjak-injak kembali dengan kena noda. Bangunlah ya Allah, lakukanlah perjuangan-Mu. Janganlah lupa suara lawan-Mu. Sebelum kita
membaca firman Tuhan, mari kita membuka pujian NKB 116 ayat yang pertama, siapa yang berpegang. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mengakuinya, hidupnya mulia Dalam cahaya bakal bersekutu dengan Tuhan. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Pembacaan dan pembukaan firman Tuhan kami serahkan ke Pak Pendeta. Bapak Excel bersama dengan keluarga, bahkan kaum Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, mari mempersiapkan bacaan kita yang saya telah pilih dari Filipi pasal 4 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-20. Filipi pasal 4 ayat 10 sampai 20. Jikalau kita sudah mendapatkannya, mari mempersiapkan bacaan kita dan kita memohon hikmat Roh Kudus untuk membaca firman-Nya. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan di malam hari ini. Karena dari pagi hingga pada saat ini Tuhan menuntun kami, menyertai kami, menjaga kami dalam seluruh langkah kehidupan kami, bahkan ketika kami bekerja. Ketika Tuhan memanggil kami untuk bersekutu, kami memberi diri kami sebagai persembahan yang hidup, sebagai ibadah yang hidup, menandai kemurahan Tuhan yang berlaku dan Tuhan nyatakan lepas hari dalam kehidupan kami. Saat ini dalam ibadah PKB, ya Tuhan, kami akan membaca, merenungkan sejenak firman kebenaran. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman kebenaran, bahkan seluruh kaum PKB, jemaat Tuhan, yang boleh beribadah pada saat ini baik di gedung gereja maupun di rumah masing-masing. Bersabdalah ya Allah, karena kami telah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita Filipi pasal 4 ayat 10 sampai ayat yang ke-20. Kita akan baca secara berbalasan. Saya akan bacakan ayat-ayat yang genap, kaum Bapak yang membacakan ayat-ayat yang ganjil. Terima kasih atas pemberian jemaat. Aku sangat bersuka cita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan,
baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Namun baik juga perbuatanmu bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan, karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai, dan yang berkenan kepada Allah. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah bacaan kita. Dikoye itu toto mau Pak, yang tutu kita tu rampo, lan bong itu temo, dan saat ini karena kita berada dalam masa pandemi, juga yang ada di rumah masing-masing. Ayat 11, 19, dan 20 nats yang akan menjadi dasar permenungan kita pada saat ini sehubungan dengan mengingat kemurahan Tuhan, tema dalam sepanjang minggu ini dalam Prapaskah pertama. Saya mengulang membaca ayat 11, kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Shalom. Doa dan harapan semoga Bapak, Ibu, dan saudara-saudara tetap sehat dan kuat. Yang sakit tetap semangat dan imani bahwa Tuhan akan menyembuhkan. Mengingat kemurahan Tuhan. Ya kela di tengah-tengah mandalan nite situngan nate kadan na puang matua, baik yang kita renungkan di ibadah hari Minggu maupun hari ini, kembali mau merefresh kehidupan kita untuk mencukupkan diri kita atas segala kemurahan Tuhan. Sehingga terkadang ada sebuah pertanyaan, cukup itu berapa sih sebenarnya? Sahabat Adenduka itu tahu, sugi mo, apa tetap merasa berkekurangan. Ada orang yang secara materi sidik riditiro, tetapi mereka sangat menikmati dan merasakan bahwa mereka sungguh berkecukupan. Pertanyaan pertama, dalam mengingat kemurahan Tuhan kita diantar untuk sampai pada sebuah refleksi, cukup itu berapa sih sebenarnya? Nah, ada sebuah ilustrasi bapak-bapak yang dikasih oleh Tuhan untuk mengingat kemurahan Tuhan dalam sebuah judul, cukup itu berapa? Ilustrasinya atau ceritanya seperti ini. Alkisah seorang petani menemukan sebuah mata air ajaib. Mata air itu bisa mengeluarkan kepingan uang emas yang tak terhingga banyaknya. Mata air itu bisa membuat si petani menjadi kaya raya seberapapun yang diinginkannya. Sebab kucuran uang emas itu baru akan berhenti bila si petani mengucapkan kata cukup. Seketika si petani terperangah melihat kepingan uang emas berjatuhan di depan hidungnya. Diambilnya beberapa ember untuk menampung uang kaget itu. Setelah semuanya penuh, dibawanya ke gubuk mungilnya untuk disimpan di sana. Kucuran uang terus mengalir sementara si petani mengisi semua karungnya, seluruh tempayannya, bahkan mengisi penuh rumahnya. Masih kurang.
Dia menggali sebuah lubang besar untuk menimbun emas. Belum cukup. Dia membiarkan mata air itu terus mengalir hingga akhirnya petani itu mati, tertimbun bersama ketamakannya karena dia tak pernah bisa berkata cukup. Cukup, ganna. Ini sebuah kata yang orang bisa mengucapkannya dalam segala situasi, tetapi ada juga yang sangat sulit untuk mengatakannya, melakukannya dalam mengingat kemurahan Tuhan. Lalu pertanyaannya, apa hubungan bacaan ini dengan cerita ini Bapak, Ibu, dan saudara-saudara? Surat Filipi adalah firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada semua penilik jemaat, diaken, dan orang-orang yang percaya, termasuk Timotius, dan semua orang-orang kudus di Filipi. Pertanyaannya, kenapa kemudian Paulus menekankan tentang terima kasih atas pemberian jemaat? Pertama, Paulus hidup dari persembahan jemaat. Ketika dia memberitakan Injil, ketika dia mengabarkan Injil, dia tidak membawa apa-apa. Mengapa dia tidak membawa apa-apa? Karena dia berangkat dari ajaran Yesus. Janganlah engkau membawa apa-apa. Paulus menghidupi ajaran Yesus. Karena itu, ketika dia memberitakan Injil damai sejahtera, ketika dia melakukan tugas tanggung jawabnya sebagai seorang rasul, dia tidak membawa apa-apa. Karena dia hidup dari pemberian jemaat. Karena itu, dia mengucapkan terima kasih atas pemberian jemaat. Dia menyadari bahwa kehidupannya akan dipercukupkan oleh Tuhan. Yamaton apokade Rasul Paulus, kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Artinya, Rasul Paulus menjalani kehidupannya dalam sebuah situasi di mana dia mengaminkan bahwa kondisi dan keadaan apapun yang dia alami, dia rasakan, dia jalani, dia aminkan bahwa Tuhan akan memelihara kehidupannya. Rasul Paulus pernah merasakan bagaimana hidup dalam kelimpahan sebelum dia menjadi seorang rasul, kan? Bagaimana dia seorang yang diperhitungkan, seorang perwira. Ya, kalau perwira sekarang, perwira mau perwira pertama, perwira menengah, apalagi kalau misalnya sudah jenderal, itu sudah berlimpah. Rasul Paulus pernah menikmati hal itu. Tetapi ketika kemudian Tuhan Yesus memanggil dia untuk menjadi seorang rasul, segala kemewahan, segala hal yang berkecukupan pada dirinya itu berubah. Karena apa? Dia harus meninggalkan segala sesuatunya untuk sebuah misi, memberitakan Injil damai sejahtera dalam panggilannya melalui Yesus Kristus. Karena itu dia mencukupkan segala sesuatu yang ada pada dirinya. Dan dia tidak pernah merasa berkekurangan. Karena apa? Sekali lagi, karena Tuhan mempercukupkan apa yang ada pada dirinya. Pada ayat yang ke-19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Jadi pengalaman kerohanian Paulus itu yang disampaikan kepada jemaat dan orang-orang kudus di Filipi, termasuk Timotius, para penatua dan diaken. Bahwa Tuhan juga akan mempercukupkan, memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Jadi inti yang mau diucapkan oleh Rasul Paulus melalui bacaan kita pada saat ini adalah, janganlah kamu khawatir, janganlah kamu takut bahwa kamu akan berkekurangan ketika engkau memberi diri untuk melayani Tuhan. Karena apa? Tuhan akan mempercukupkan apa yang engkau perlukan. Kalau kita menelusuri bacaan kita pada saat ini, banyak kesaksian yang diceritakan oleh Rasul Paulus. Bagaimana Tuhan memeliharakan kehidupannya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, melalui bacaan pada saat ini secara khusus kepada Timotius, yang bersama-sama dengan dia
bersama dengan para penilik jemaat dan diaken. Dia mau mengajarkan Timotius, dia mau mengajarkan penilik jemaat dan diaken, semua orang-orang percaya bahwa kemurahan Tuhan itu senantiasa ada dan mengalir dalam kehidupan setiap orang yang percaya. Susi bangsa to keden itu diadai. Kalau ada orang yang kita kader, ketika dalam proses pengkaderan itu tidak mungkin kita akan membuat dia menjadi patah semangat, tetapi justru dia akan semakin kuat. Karena itu ketika kemudian Paulus didampingi oleh Timotius, dia meneguhkan Timotius. Pertanyaannya, kenapa harus meneguhkan Timotius? Karena Timotius akan melanjutkan tugas tanggung jawab pelayanan yang akan ditinggalkan oleh Paulus dalam pekabaran Injil. Termasuk bagaimana hidup sebagai seorang pengabar Injil, hidup dari kemurahan, hidup dari persembahan jemaat. Karena itu Paulus menekankan terima kasih atas pemberian jemaat. Itu kan sangat jelas. Paulus juga mengkader Timotius untuk hidup dalam pengharapan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita mau mengimani secara khusus pada ayat yang ke-19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Pertanyaannya, apa alasan kita untuk tidak mengaminkan kasih Tuhan? Kalau kemudian bacaan ini kita bawa dalam kehidupan kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dalam tata gereja sangat jelas dikatakan. Pertama, pendeta hidup dari kemurahan atau persembahan anggota jemaat. Itu berangkat dari Alkitab. Mau meneguhkan setiap orang yang dipanggil dan diutus oleh Tuhan dalam sebuah pekabaran Injil bahwa hidupmu dijamin dan dipelihara oleh Tuhan. Karena itu salah satu bagian dari firman Tuhan yang terejawanta melalui tata gereja untuk meneguhkan setiap pelayan Tuhan, sapa denduka ke pelayan Tuhan ke di Sabu itu daerah terpencil biasa di nama toh. Napa melakukan dejo? Napa mo? Bukan hanya pendeta. Banyak ketika kemudian diutus di daerah yang dalam tanda kutip kering, napa mo mangka? Firman Tuhan meneguhkan. Firman Tuhan meneguhkan pada ayat yang ke-9, 11 dan 19 bagaimana Tuhan memelihara kehidupan kita. Karena itu yakin dan percaya. Pertama, yakin dan percaya atas kemurahan Tuhan. Kemudian yang kedua, apakah dalam kehidupan ini kita selalu dan pernah mengatakan cukup. Dalam cerita tadi, seorang petani tua mau mengajarkan kepada kita, janganlah kita tamak. Janganlah kita memfokuskan kehidupan kita pada hal-hal yang duniawi saja. Karena ada manusia yang hanya memfokuskan kehidupannya pada hal-hal yang duniawi saja. Pemburu dolar bahasanya biasa. Lalu melupakan bagaimana mengerjakan keselamatan yang Tuhan telah anugerahkan dalam kehidupannya. Sehingga dia tidak pernah merasa cukup atas segala kemurahan dan kebaikan Tuhan. Karena itu yang kedua yang kita pelajari pada saat ini, kaum Bapa yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa kata yang paling sulit diucapkan oleh manusia barangkali adalah salah satunya kata cukup. Ganna amo. Biasa kan kinna dempa. Toh? Nasusio rete kinna kerangan pa. Ini sebuah permenungan bagi kita. Kapan titik di mana kita berani dan tulus mengatakan cukup? Hampir semua pegawai merasa gajinya belum bisa dikatakan sepadan dengan kerja kerasnya. Pengusaha hampir selalu merasa pendapatan perusahaannya masih di bawah target. Istri mengeluh suaminya kurang perhatian. Suami berpendapat istrinya kurang pengertian. Anak-anak menganggap orang tuanya kurang murah hati. Semua merasa kurang dan kurang. Kapankah kita bisa berkata cukup?
Cukup bukanlah soal berapa jumlahnya, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Tetapi cukup menurut Alkitab adalah persoalan tentang kepuasan hati, bukan hanya bisa diucapkan oleh orang yang bisa mensyukuri. Tak perlu takut berkata cukup. Mengucapkan kata cukup bukan berarti kita berhenti berusaha dan berkarya. Cukup jangan diartikan sebagai kondisi stagnasi, mandek dan berpuas diri. Mengucapkan kata cukup membuat kita melihat apa yang telah kita terima, bukan apa yang belum kita dapatkan. Jadi jangan biarkan kerasukan manusia membuat kita sulit berkata cukup. Persoalan sekarang, kenapa justru banyak orang kaya yang korupsi? Dan yang paling lucu, korupsi kan dalam bahasa kasarnya apa? Boko, pencuri. Oh, nak ketandan mau korupsi, betapa luar biasanya masih melambaikan tangan kepada wartawan dan sebagainya. Seharusnya menjadi sebuah permenungan, oh ini perbuatan dosa, saya kedapatan kok. Saya masih bangga dengan hal itu. Kalau ada orang yang korupsi sebenarnya orang yang tidak pernah berani untuk mengatakan kata cukup. Jadi sebenarnya kata cukup itu bukan berorientasi pada berapa banyaknya. Tetapi kata cukup itu bagaimana kita diajar untuk mencukupkan apa yang Tuhan sudah beri. Sehingga dari kata cukup itu, penghayatan atas segala kemurahan Tuhan, kita bisa bersyukur. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, bagi Bapak Axel, berkat Tuhan begitu banyak kita nikmati. Kemurahan Tuhan itu begitu banyak kita rasakan. Pamula natambuk ki indota, saya lakuat tu totemo. Tangdikem bala unreken tu Pak Kamasena puang matua. Ketika kita masih berada dalam keadaan yang sehat dan kuat, hingga pada detik ini, ketika malam hari itu datang, kaum Bapak yang kekasih, sebenarnya waktu itulah kita diajar untuk bersyukur atas kemurahan Tuhan yang sungguh luar biasa. Kumukure sumanga puang matua. Terima kasih Tuhan. Bahwa hingga pada malam hari ini, Tuhan menuntun dan menyertai kehidupanku sehingga saya tetap sehat dan kuat. Jadi mengingat kemurahan Tuhan itu berarti mengajar kita untuk mensyukuri dan mencukupkan apa yang Tuhan sudah beri dalam kehidupan kita. Jangan kita tamak, jangan kita rakus, jangan sampai kita sama dengan petani ini. Sahabat, tak enagan. Kok apa ya? Mati pisan. Dia mati karena ketamakannya. Jangan sampai kemudian kita binasa karena ketamakan, tetapi sama seperti doa yang Tuhan Yesus telah ajarkan bagi kita. Berikanlah kepada kami makanan yang secukupnya. Artinya dari kata cukup itu, Tuhan mengundang kita untuk mensyukuri bahwa kehidupan kita dipeliharakan oleh Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus memberi apa yang kita perlukan. Jadi jangan Bapak Axel, jangan takut untuk melanjutkan kehidupan ini. Begitupun kita kaum Bapak. Kan biasa di kumua, batu dense ya panapa kita anak kumak kuliah mangka. Batu mbak mususi mangka te katuanta. Biasa ke di tengah-tengah sedangkan tomatuan tatu pisan. Ko bingkung tongan bangari na pake unda ka ala di potuona, tapi puji Tuhan mereka mengantar kita hingga pada detik itu. Itu berarti bahwa cara Tuhan luar biasa mengantar kita untuk menikmati rancangan Tuhan dalam kehidupan hari lepas hari. Yang kita perlukan sekarang adalah mari kita hidupi iman kita. Mari kita jalani iman kita bahwa mengingat kemurahan Tuhan itu sangat penting. Karena dari mengingat itu kita akan diajar untuk selalu bersyukur. Dan cukupkanlah pada diri kita setiap yang Tuhan sudah beri. Sehingga dalam mengingat kemurahan Tuhan dan mengucapkan kata cukup itu, nama Tuhan dimuliakan dan Bapa kita senantiasa akan menuntun kehidupan kita. Hidupi imanmu, Bapak Ibu dan saudara-saudara, sebab dalam menjalani kehidupan ini, Tuhan Yesus akan selalu menuntun kehidupan kita. Roh Kudus menolong dan menyertai.
Amin. Sungguh indah firman Tuhan yang sudah kita dengar. Biarlah kita selalu bersyukur atas berkat-berkat yang kita terima, karena bukan hanya berkat materi yang kita terima dari Tuhan, tapi berkat kesehatan, berkat kedamaian dalam keluarga kita dan lingkungan kita. Jadi saya kira kita harus mengucap syukur setiap saat di dalam kita menjalani akan kehidupan kita. Baik, kaum Bapak yang sama-sama dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan memberikan buah-buah iman kita kepada Tuhan, dan kita akan mendengarkan Mazmur 138 ayat 1 dan 2. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku, di hadapan pada Allah aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji namamu, oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu. Sebab Kau buat namamu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Sambil kita memberikan persembahan kita membuka pujian NKB 181 ayat pertama dan ayat yang kedua, Tuhan ambil hidupku. Tuhan ambil hidupku dan kuduskan bagimu. Kun waktuku pakailah memujimu selamanya. Ku serahkan hidupku agar jadi agar jadi milik. Tanganku gerakkanlah kasih dan pendorongnya, dan jadikan langkahku berkenan kepadamu. Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, keluarga Allah, kita akan masuk dalam doa syafaat. Di tangan saya sudah ada pokok-pokok doa dari Bapak Robi Tolanda bersama dan keluarga. Kita juga akan berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang saat ini berada dalam kelemahan tubuh. Bapak Juan juga yang sudah siap tadi, tetapi karena kurang sehat, sehingga dalam panggilan iman kita menopang nanti dalam doa. Masih adakah? Jadi secara umum semua yang sakit kita akan bawa dalam syafaat kita. Kita juga bersyukur atas kesembuhan yang Tuhan sudah nyatakan bagi jemaat Tuhan yang beberapa waktu yang lalu mengalami kelemahan tubuh. Demparakah? Tak siam. Baik. Mari bersehati kita menaikkan syafaat kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas firman kebenaran yang Tuhan telah perdengarkan dalam persekutuan kami sebagai kaum bapa Gereja Toraja Jemaat Efrata Bontang pada saat ini. Bahwa ketika
menjalani kehidupannya sebagai pengikut Kristus, Paulus tidak pernah merasa berkekurangan. Dia selalu mengimani dan mengaminkan bahwa Tuhan memelihara kehidupannya, Tuhan menjamin kehidupannya untuk tidak berada dalam penderitaan yang kekal. Ketika dia lapar, Tuhan memakai jemaat Tuhan untuk membuat dia kenyang. Ketika dia berada dalam kesepian, Tuhan memakai jemaat Tuhan untuk menghiburkan dan menguatkan. Karena itu Tuhan, kami bersyukur bahwa semuanya sempurna di dalam Yesus Kristus yang senantiasa mengajarkan kepada kami untuk selalu bersyukur dan mencukupkan dalam kehidupan kami setiap berkat dan kemurahan Tuhan hari lepas hari. Kemurahan Tuhan tidak berorientasi pada banyaknya jumlahnya, tetapi kemurahan dan kebaikan Tuhan mengejawanta dalam kehidupan kami melalui kesehatan, melalui kekuatan, melalui damai sejahtera, hidup rukun dan damai, bahkan lebih jauh ketika kami mampu berbagi berkat dengan semua orang. Tuhan juga mengajar kami untuk tidak mengungkung hanya pada diri kami setiap berkat Tuhan yang lebih yang Tuhan beri kepada kami. Tetapi ketika Tuhan memberi lebih dari orang lain pada diri kami, sebenarnya Tuhan mau memakai kami untuk menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang membutuhkan. Karena itu Tuhan, firman-Mu selalu mengajar kami untuk mengingat kemurahan-Mu yang sungguh luar biasa. Sehingga dengan selalu mengingat kemurahan Tuhan, memampukan kami untuk mengatakan syukur kepada Tuhan dan mencukupkan senantiasa pada diri kami setiap berkat-berkat Tuhan. Karena itu, ya Roh Kudus, mampukan dan tolonglah kami untuk senantiasa mampu berkata cukup, untuk selalu bersyukur atas kemurahan Tuhan hari lepas hari. Hamba-Mu datang berdoa Tuhan untuk keluarga Bapak Robi Tolanda, yang Tuhan telah pakai menjadi alat bagi kami untuk bersekutu pada malam hari ini. Bersama-sama dengan keluarga bersyukur atas segala berkat Tuhan yang tak terhitung dalam kehidupan mereka. Bersyukur atas kesehatan, hidup rukun dan damai yang mereka nikmati hari lepas hari, baik sebagai seorang suami, baik sebagai seorang istri dan anak-anak yang Tuhan sudah anugerahkan. Karena itu sempurnakanlah syukur mereka, dan biarlah hidup rukun dan damai senantiasa melingkupi kehidupan mereka, sebab di mana ada hidup rukun dan damai, kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Berdoa untuk Bapak dan Mama Axel dalam segala tugas dan tanggung jawab. Kiranya Tuhan menopang sebagai pendidik, sebagai suami ayah, sebagai seorang pelayan Tuhan. Bahkan Mama Axel dalam mendampingi suami, dalam mendayung bahtera rumah tangga, Tuhan berkati dan Tuhan menolong. Dan apapun hasil dari setiap usaha dan pekerjaan mereka, ajar mereka untuk selalu menikmatinya Tuhan, bersyukur dan mempercukupkan setiap berkat Tuhan dalam kehidupan mereka. Bersyukur kepada Tuhan, memenuhi kebutuhan hidup keluarga, dan juga mempersiapkan masa depan anak-anak yang Tuhan sudah anugerahkan. Berkati anak kekasih Axel, Kelani dan Kamasena dalam masa pendidikan dan pertumbuhan. Biarlah dalam pertumbuhan mereka terus berakar dan terpaut dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Dan juga dalam pendidikan mereka akan mendapatkan pengetahuan dan memohon karena Tuhan terus menyertai sehingga kelak anak-anak kekasih kami boleh meraih masa depan dan cita-cita. Berdoa untuk segala harapan dan kerinduan Bapak Axel dalam rumah tangga. Kiranya Tuhan bukakan jalan, dan biarlah harapan dan kerinduan mereka juga adalah bagian dari rancangan Tuhan dalam kehidupan yang mereka jalani. Berdoa untuk orang tua, kakek Axel di Makkale, dan orang tua dan nenek di Lempo.
Tuhan, mereka merindukan untuk berkumpul dengan anak cucu. Tetapi ruang dan waktu membuat mereka terpisah. Tetapi di dalam doa, dalam komunikasi Tuhan mempersekutukan. Karena itu berkati, lindungi, lawat, gendonglah mereka ya Tuhan dalam masa tua. Sehingga walaupun jauh terpisah dari anak cucu, tetapi Tuhan senantiasa menuntun, memelihara, menghiburkan, dan menguatkan. Berdoa untuk rumpun keluarga di Makkale, Rantepao, Jakarta, dan di Bontang. Karena Tuhan tetap memberkati, menyertai kehidupan mereka. Berdoa untuk saudara Anton dalam masa muda dan juga dalam pekerjaan, Tuhan tetap memberkati. Berdoa untuk saudara Erni di Balikpapan yang saat ini mengalami kelemahan tubuh, bahkan seluruh jemaat Efrata Bontang dan juga Bapak Juan yang saat ini mengalami kelemahan tubuh. Kami memohonkan kesembuhan untuk semua jemaat Tuhan, untuk semua orang-orang yang kami kasihi, baik yang terpapar COVID, yang melakukan isolasi mandiri, maupun penyakit yang lain. Kerinduan terbesar mereka dan kami semua adalah mereka sembuh. Dan tidak ada yang mustahil ketika kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan menyembuhkan. Karena itu berkenan Tuhan berkati tenaga medis, obat-obatan, makanan, minuman, sehingga dari dalam semuanya itu Tuhan, saudara seiman kami dan seluruh umat manusia akan kembali pulih dan sembuh. Berdoa untuk seluruh gumul yang dialami oleh Bapak Axel sekeluarga. Tuhan bukakan jalan dan Tuhan bukakan segala kemungkinan sehingga setiap pergumulan mereka Tuhan ubah menjadi sukacita. Bapa yang berada dalam kerajaan surga, hamba-Mu juga datang berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan, kaum Bapa yang boleh hadir di gedung gereja ini maupun yang ada di rumah masing-masing maupun di berbagai tempat. Berkati kehidupan mereka, berkati istri mereka, orang tua, saudara-saudara, anak cucu mereka ya Allah. Berkati setiap usaha dan pekerjaan mereka. Biarlah mereka akan terus menikmati kehidupan yang penuh damai sejahtera di tengah-tengah pergumulan yang kami alami pada saat ini. Dan di atas semuanya itu Tuhan, kami mohon Tuhan tetap memberkati, menjaga dan melindungi kami, menganugerahkan kesehatan dan kekuatan bagi kami. Bersyukur bahwa beberapa jemaat Tuhan sudah menikmati kesembuhan setelah beberapa waktu lalu mereka sakit. Semua adalah karena anugerah dan kasih Tuhan. Hamba-Mu datang berdoa untuk seluruh pergumulan yang dialami oleh anggota jemaat Tuhan. Karena Tuhan tetap bukakan jalan sehingga pergumulan mereka Tuhan ubah menjadi sukacita. Berdoa untuk pergumulan Bapak Juan, di mana hari ini dalam mempersiapkan diri melayani Tuhan harus mengalami pergumulan. Karena Tuhan tetap menguatkan, menghiburkan, bahkan memulihkan keadaannya sehingga boleh kembali sembuh. Juga boleh bersyukur dengan beberapa anggota PKB yang boleh menikmati pertambahan usia dalam hari ini. Kami bersyukur, berbahagia dan bersukacita atas anugerah dan kasih Tuhan. Hamba-Mu juga datang berdoa dan kami semua berdoa Tuhan untuk anak-anak kami yang jauh terpisah daripada kami. Kiranya Tuhan tetap menjaga dan melindungi mereka. Dan biarlah kelak mereka boleh meraih cita-cita. Kami juga telah memberikan persembahan syukur kami. Memohon Tuhan memberkati sehingga persembahan ini boleh dipakai dalam menatap pelayanan terkhusus dalam berdiakonia, menjadi berkat bagi semua. Dan yang masih ada pada kami Tuhan pun memberkati. Berkati kami semua yang telah mengambil bahagian dalam pelayanan pada malam hari ini. Biarlah kami akan terus melayani Tuhan penuh dengan sukacita. Berkati pengurus PKB sehingga boleh Tuhan pakai untuk terus menjadi saluran berkat baik dalam berbagai program yang ada sehingga semuanya boleh menjadi instrumen dalam pelayanan untuk terciptanya damai sejahtera. Ketika nantinya Tuhan kami akan kembali ke rumah kami masing-masing, kami mohon Tuhan menuntun dan menyertai kami sehingga kami boleh pulang tiba dan selamat, tidak berkekurangan sesuatu apapun. Peliharakan kehidupan seluruh umat manusia. Jikalau saat ini kami masih berada dalam pandemi, kami yakin bahwa tiba harinya Tuhan akan memulihkan keadaan dunia dan bumi ini. Berkati pemerintah dalam perjuangan, sehingga kelak dalam kasih Tuhan, mereka akan menjadi alat-alat Tuhan dalam menyatakan damai sejahtera. Berdoa untuk penderitaan korban perang yang terjadi saat ini Tuhan. Kiranya Tuhan menyadarkan semua, sehingga konflik antara Rusia dan Ukraina akan selesai dalam perdamaian.
Bapa di surga, ampuni dosa kami. Dengarkan kami yang datang bersyukur, bersyafaat kepadamu. Di dalam anak Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Sebelum kita menerima berkat, kita menyanyi dari NKB 196 ayat pertama, ku beroleh berkat. Beroleh berkat yang tak kunjung lenyap, yang kita hidupi. Kalau sangat Tuhan, ada damai sejahtera bakal. Yesus yang Bapak Axel sekeluarga, kaum Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, baik yang ada di gedung gereja, di rumah masing-masing dan di berbagai tempat, mengingat kemurahan Tuhan itu sungguh indah. Karena dari mengingat itu kita diajar untuk mensyukuri apapun keadaan kita. Yakin dan percaya jaminan pemeliharaan Tuhan senantiasa akan dinyatakan dalam kehidupan kita. Karena itu nikmati kehidupan kita dalam damai sejahtera, pergi dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera saat ini kekal selama-lamanya. Amin. Kaum Bapak yang sama-sama dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akhiri ibadah kita pada malam hari ini dengan menyanyi himne PKB GT.
ibadah bergilir PKBGT pada malam hari ini. Dan dari pengurus mungkin ada yang disampaikan. Kami persilahkan Pak Nathan. Oh, ada Pak Rayata, dipersilakan. Baik, terima kasih Bapak Liturgos memberikan kesempatan kepada saya. Pertama-tama kami mewakili pengurus mengucapkan terima kasih kepada keluarga saudara kita Bapak Robi bersama dengan keluarga yang mempersekutukan kita pada malam hari ini dalam ibadah PKB. Selanjutnya kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta yang sudah memimpin kita dalam ibadah pada malam hari ini, yang sekalipun mendadak menggantikan Pak Juan, tetapi kita bisa terlayani firman yang disampaikan Pak Pendeta tadi, kiranya boleh menjadi panutan dalam sepanjang kehidupan kita, dalam menjalani tugas dan aktivitas yang kita lakukan. Kepada Bapak Liturgos juga kami mengucapkan terima kasih, Bapak Yahya Kadang sebagai multimedia, dan saudaraku berdua, Mas Frans dan Mas Merson, yang sungguh luar biasa pada beberapa ibadah PKB. Beliau berdua ini betul-betul semangat yang luar biasa. Mudah-mudahan ke depan semangatnya terus untuk memberi diri, memuji dan memuliakan Tuhan. Selanjutnya saya mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudaraku di bidang persekutuan yang sudah mengatur jadwal ibadah sehingga pada malam hari ini boleh terlaksana dengan baik. Pun juga dengan bidang dana yang baru kemarin sudah melaksanakan kegiatan pelayanannya dalam mencari dana untuk kegiatan untuk program PKB. Terima kasih banyak kepada kawan-kawan bidang persekutuan, bidang dana, dan juga kawan-kawan dari bidang pelayanan yang tanpa kenal lelah maju terus. Biarlah kiranya apa yang kita lakukan dalam pelayanan ini boleh berbuah harum di hadapan Tuhan dan nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Kepada saudaraku Bapak Juan yang malam ini sudah bersiap, tapi karena kondisi yang tidak dapat terelakkan dan demi kebaikan kita bersama, Bapak Juan beristirahat di rumah, dan biarlah kiranya Bapak Juan bisa kembali pulih dan keluarganya pun baik-baik saja dan boleh berkarya di ladang Tuhan kembali. Itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Shalom. Shalom.